Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita mulai diskusi kita sore ini dengan tema peran sosial pemuda dalam menghadapi COVID-19. Pada kesempatan malam ini, saudara-saudara sekalian, telah hadir di sini salah satu pemateri kita, Sumardi Efulai, yang juga seorang tokoh pemuda asal Aceh, tepatnya berasal dari Pulau Semelu yang saat ini sedang meniti karir politik dan juga meniti karir bisnis ekonomi di Jakarta. Beliau merupakan tokoh muda dari Aceh yang pernah duduk di posisi PBRI, kemudian saat ini sebagai Ketua Formasi Indonesia. Pembicara lainnya nanti akan kita tunggu hadir di sini, ada Saudara Ali Syahnur yang merupakan tokoh muda asal Aceh yang saat ini berada di Sumatera Utara, yang juga Ketua SPMA Sumatera Utara, aktif melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, aktif melakukan pembelaan terhadap Palestina dan sebagainya, dan membagikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Pada kesempatan malam ini kita akan berdiskusi dengan tema peran sosial pemuda dalam menghadapi COVID-19. Setiap pembicara akan kita berikan waktu maksimal 10 menit ya untuk memaparkan presentasi maupun gagasannya berkaitan dengan sebenarnya apa peran pemuda khususnya di Aceh ya itu menghadapi COVID-19. Apakah kondisi keadaan di Aceh itu sudah sangat kondusif atau tidak, dan bagaimana pemuda mengambil peran sebagai aktor dalam mengatasi dan melawan COVID-19. Baik, sudah hadir di sini Sumardi Fulai ya, yang juga aktif di DPP KNPI Pusat gitu. Dan juga sebagai Ketua Umum Ormas Formasi Indonesia. Baik, pada Saudara Sumardi, silakan saya berikan waktu dan tempat untuk memulai diskusi ini. Silakan Sumardi, 10 menit. Baik, terima kasih Bang Farul, guru saya. Banyak saya belajar dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak gelap karena saya bersama Ketua Umum KNPI tadi, Bung Haris Pertama, dan Sekjen, Bung Jackson, kita mengantarkan nasi box, kemudian hand sanitizer, dan juga air mineral di pesantren, salah satu pesantren di Kabupaten Lebak, dan juga jemaat salah satu gereja juga di wilayah Lebak Banten. Ini dalam perjalanan pulang ke posko di PBHMI, insya Allah sudah dekat memang, ini udah di depan seberangnya kantor abang nih DPD RI. Nah, menarik sekali judul diskusi kita malam ini, di mana apa sih peran generasi muda dalam menanggulangi khususnya pandemi COVID-19 atau novel coronavirus ini. Nah, saya mungkin tidak terlalu teoritis, saya akan bicara tentang pengalaman-pengalaman yang kami lakukan saja, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Kebetulan saya juga salah satu ketua di DPP KNPI, tepatnya Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif di DPP KNPI. Nah, pertama soal virus corona ini kan ini adalah musuh yang tidak terlihat. Sehingga pada awal-awal saya secara pribadi mencoba bertanya kepada kolega-kolega, teman-teman dokter, spesialis paru khususnya, karena corona ini yang diserang adalah paru. Jadi masuk melalui mulut, hidung, atau mata, kemudian diserang, terjangkitnya itu paru. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari mereka bahwa lebih banyak memang kasus orang terinfeksi virus corona ini
kebanyakan itu melalui droplet. Artinya orang misalnya berbicara face to face, berhadapan, mungkin jaraknya dekat, sehingga kemudian ada percikan-percikan partikel atau orang bersin atau batuk yang kemudian oleh lawan bicara atau orang terdekat kita itu bisa saja pada saat itu dia menghela nafasnya atau dia menarik udara melalui rongga hidung atau mulut, sehingga itu kemudian terjangkit ke orang yang bersangkutan. Nah, kemudian saya bertanya juga kepada dokter spesialis, bagaimana kalau lewat kulit, baju, rambut, dan sebagainya. Nah, ternyata dari informasi yang saya dapatkan dari mereka, bahwa novel coronavirus atau COVID-19 ini dia tidak menular melalui kulit kita atau baju kita. Jadi dia jalur masuknya hanya mulut, hidung, mata, atau telinga, karena di situ ada istilah kedokteran itu ada cairan yang kemudian itu membawanya masuk ke paru-paru. Nah, kemudian akhirnya kita khususnya dari DPP KNPI, kita selain membagikan nasi kotak yang siap saji atau siap dimakan, maka juga kita minta tolong di mute dulu. Sudah. Jadi kemudian juga kita menyarankan kepada masyarakat untuk rajin mencuci tangan. Jadi ini peran-peran yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda. Jadi rajin mencuci tangan pakai sabun. Kalau hitungannya protokolnya WHO itu sekitar 20 detik, maka virus corona ini karena dia ada lemak kata Jan. Jadi strukturnya itu pembungkusnya lemak. Jadi lemak itu kalau kena dengan air sabun 20 detik itu dia akan hancur dengan otomatis, berarti virus itu mati. Nah, itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Jadi karena hand sanitizer itu kan lumayan mahal harganya, apalagi di awal-awal itu pandemi di Jakarta. Saya sempat survei di Pramuka. Ya. Jadi harga itunya lumayan mahal sekali. Sempat waktu itu putar balik sebentar. Ya. Kita putar balik terus nanti ambil kiri yang di sana, yang sana. Tahu ya? Oke. Jadi itu lumayan mahal sehingga mungkin masyarakat yang kelas menengah ke bawah kesulitan. Tetapi sabun saya yakin di masing-masing kita di rumah pasti ada. Nah, itu yang berikutnya. Lalu kemudian jika keluar rumah, memang kita kan sebenarnya ini saran dari pemerintah bahwa kalau keluar rumah kita menggunakan masker. Nah, di awal-awal itu orang kemudian berebut masker, khususnya masker kesehatan, yang merek Sensi, yang merek lain-lain, tapi untuk para medis. Memang itu jauh lebih bagus, tetapi karena permintaan sangat tinggi sehingga harga masker ini juga lumayan melambung tinggi. Ikutin jalan aja. Nah, kemudian pemerintah melalui BUMN dan Kementerian Ekonomi Pariwisata memproduksi dan menyarankan kepada masyarakat umum untuk menggunakan masker kain. Paling tidak, kalau masker kain artinya bisa diproduksi sendiri, dijahit, dan itu bisa dipakai berulang kali. Kelebihannya di situ. Sementara memang dia tidak sebagus masker medis, tetapi paling tidak bagi masyarakat kalau terpaksa keluar rumah itu bisa secara tidak langsung menahan paling tidak droplet-droplet kalau istilahnya medis itu, atau partikel-partikel ketika kita bicara langsung dengan orang lain. Nah,
Itu beberapa protokol yang bisa kita ikutin. Nah, artinya sekali lagi bahwa seharusnya pada kondisi saat ini generasi muda ini harus aktif untuk mengedukasi masyarakat. Kalau kita lihat dari data sebenarnya, data penyakit-penyakit menular dan sebagainya, jauh lebih parah dan lebih mematikan itu TBC sebenarnya. TBC dan yang lain-lain. Cuman karena virus ini memang baru dan kemudian virus ini dia menyebarnya cepat. Itu kelebihannya. Nah, menurut data dari hasil saya sharing, diskusi dengan beberapa para medis termasuk spesialis dan sebagainya, lebih kurang bahasanya begini, bahwa mereka-mereka yang mohon maaf meninggal dunia itu biasanya dia juga punya penyakit bawaan yang lain, sehingga tidak hanya tunggal daripada terjangkit coronavirus itu. Karena secara ilmiah dan secara naturalnya yang namanya tubuh manusia, apabila ada partikel lain yang masuk ke dalam tubuhnya, dia akan membentuk imun. Nah, menurut data yang kita coba akses baik melalui BNPB, gugus tugas maupun dari teman-teman para medis, yang kebanyakan menjadi korban meninggal dunia itu justru banyaknya kalau datanya disebabkan yang pertama tadi ada penyakit bawaan, yang kedua itu usianya rata-rata di atas 50 tahun. Nah, ini menarik, artinya generasi muda yang hari ini yang masih berusia 50 tahun ke bawah itu seharusnya tidak perlu stay at home. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman generasi muda, paling tidak kalaupun misalnya belum bisa membantu memberikan dalam bentuk barang, makanan atau apapun itu, namun teman-teman juga bisa mengambil peran dalam bentuk edukasi tadi ini. Jadi apa yang di depan aja nggak Pak? Apa dibuka? Masuk sini. Nah, jadi peran-peran generasi muda yang kedua, yang selanjutnya, artinya kita bisa mengambil peran sebagai edukasi atau penyuluh kepada masyarakat, sehingga apabila mereka memang terpaksa keluar rumah bersentuhan dengan orang, karena kan nggak mungkin juga orang kemudian berbulan-bulan di rumah, mereka harus belanja ke pasar, harus belanja kebutuhan dan sebagainya, otomatis harus keluar rumah. Mungkin kalau di Jakarta kita bisa membeli online, tetapi kalau di daerah seperti misalnya di kampung saya di Simelu, bagaimana online? Itu tidak mungkin. Jadi otomatis pasti orang akan ke pasar, akan belanja, akan bertemu dengan orang lain dan sebagainya. Nah, mungkin di Aceh belum terlalu ketat, belum ada PSBB dan sebagainya. Namun dalam hal ini saya mengajak kita semua, pertama itu tadi, apabila keluar rumah, mohon sepulangnya itu untuk cuci tangan, dan sebagusnya itu sampai di rumah mandi, kemudian baju yang dikenakan segera dicuci atau direndam sehingga tidak lagi menempel di baju yang kita pakai. Nah, selanjutnya peran-peran daripada generasi muda ini sebenarnya banyak. Selain tadi penyuluhan, kita sebagai generasi muda juga bisa menggalang simpati, menggalang donasi kepada masyarakat, karena di lingkungan kita sekitar itu pasti sebenarnya banyak orang yang ingin berpartisipasi. Cuman karena media ini juga membuat kita bukan sedikit, banyak yang kemudian media membuat menjadi orang ketakutan keluar rumah. Sebenarnya saran tidak keluar rumah itu bagus, tetapi
seharusnya untuk generasi muda dengan data-data yang sudah ada tadi itu tidak perlu ketakutan berlebihan, karena kalau imun tubuh kita bagus, maka coronavirus ini tidak terlalu bereaksi sangat drastis seperti orang yang punya penyakit bawaan. Nah, jadi dalam hal ini sebagai generasi muda ada banyak hal yang perlu dan bisa kita lakukan. Bisa kita melakukan penyuluhan, kita juga bisa mengajak partisipasi masyarakat setempat atau pemerintah untuk kemudian apakah kita membuat semacam masker kain atau kita membuat eh, apa namanya cairan hand sanitizer, bisa membagikan, mungkin kalau di daerah bisa membeli sabun untuk mencuci tangan di tempat-tempat umum, di tempat kita misalnya di masjid, kemudian di tempat-tempat pertemuan. Lalu selanjutnya generasi muda juga bisa membuat semacam disinfektan sehingga itu bisa dipergunakan untuk membunuh virus yang menempel pada benda. Artinya disinfektan itu kalau saya baca dari informasi WHO itu disemprotnya bukan ke orang. Waktu awal-awal di Jakarta itu orang malah disemprot, itu yang salah. Jadi seharusnya itu disemprot kepada gagang pintu yang sering kita pegang, atau kemudian kalau di Jakarta itu kan ada pintu yang kita dorong, atau tempat-tempat lain yang itu bukan manusia. Karena disinfektan itu juga akan berpengaruh pada kulit. Nah, jadi bisa infeksi kulit dan sebagainya. Nah, generasi muda dalam hal ini menurut pandangan saya, meskipun ada himbauan kita harus stay at home dan sebagainya, alhamdulillah saya sudah dari tanggal 16 Maret lalu bersama KNPI setiap hari jalan ke kantong-kantong masyarakat, mengantarkan nasi kotak. Kadang kita juga harus bersalaman sama mereka, kita juga berbincang-bincang dengan mereka, tetapi kita tetap safety menggunakan masker. Dan setelah kita, khususnya kami, setelah bersalaman dengan masyarakat di kantong-kantong masyarakat itu, kita mencuci tangan paling tidak dengan hand sanitizer. Jadi kalau kita mau makan, saya sarankan tidak hand sanitizer, tapi justru menggunakan sabun untuk mencuci tangan karena itu jauh lebih efektif. Nah, memang menjaga jarak itu juga penting. Nah, artinya khususnya kita di Aceh sepanjang yang saya dapat informasi dari media, kemarin sempat sembuh semua pasien yang dinyatakan dalam pengawasan. Lalu kemudian belakangan sekitar 2 hari lalu kalau saya tidak salah membaca media, bertambah lagi ada 7 orang eh, apa namanya pasien dalam pengawasan. Lalu kemarin kalau nggak salah ada bertambah lagi 2 menjadi 9. Nah, artinya walaupun di Aceh mungkin masih kecil angka yang terdeteksi COVID ini, tetapi kita tetap harus waspada dan peran generasi muda di sini itu sangat penting untuk kemudian yang pertama soal edukasi, yang kedua mungkin kita bisa menggalang bantuan kepada saudara-saudara kita khususnya yang mereka itu pekerja harian lepas. Kalau di Jakarta itu ada ojol, ada supir taksi. Kalau di daerah, kalau di kampung-kampung barangkali untuk kebutuhan pokok seperti beras karena di tempat kita mungkin orang bertani, tetapi mereka juga perlu yang lain, perlu membeli cabai, perlu membeli yang lain-lain, otomatis mereka harus keluar rumah. Nah, ini perlu kita edukasi mereka supaya walaupun mereka terpaksa keluar rumah, berbelanja dan sebagainya, tetapi mereka tahu apa yang harus dilakukan setelahnya. Nah, ini penting untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Ya, oke. Selanjutnya, Seperti ya saya kira ya. mungkin itu dulu pengantar dari saya. Ah, Nanti kita lebih tajamkan di diskusi. Terima kasih Bang Farul, saya kembalikan. baik kawan-kawan, itulah gambaran kondisi COVID-19 yang berada di ibu kota. Sekarang kita dengarkan perspektif dari luar Aceh dulu ya. Sudah hadir di sini Ali Syahnur,
Ya, beliau ini Ketua SPMA Sumatera Utara, ia juga aktif melakukan penyemprotan di masjid-masjid, kemudian juga aktif melakukan kepedulian terhadap Palestina. Oleh karena itu kita dengarkan bagaimana kondisi dan peran pemuda, peran sosial pemuda dalam menghadapi COVID-19. Dan nanti yang terakhir kita berikan waktu Syahnur ya, Ali Syahnur untuk bisa berbagi ilmu kepada kita sekitar 10 menit ya. Silakan Ali Syahnur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bang Fahrul Razi dan teman-teman yang ada di kegiatan kita pada malam ini. Ada yang pertama, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya terkait dengan peran pemuda dalam COVID-19 ini. Sekalian, perkenalkan nama saya Ali Syahnur. Saya aktif di dunia kemanusiaan. Dulu saya bersama Gendul Selian pertama sekali kita berbagai negara, baik di Yaman, kemudian di Somalia. Jadi ketika kemarin terjadi kelaparan besar di Somalia, saya dan Bang Gendul Selian ini kita kirim dari Medan sebanyak 160 ton beras ke Somalia. Kemudian alhamdulillah kita aktif di kemanusiaan ini baik di Palu, Lombok, pokoknya di mana ada bencana, insya Allah saya selalu di situ. Jadi bukan karena saya suka bencana ya. Baik teman-teman sekalian, saya sedikit ingin berbicara tentang COVID-19 ini. Kebetulan saya di Medan, di kemanusiaan, diamanahkan sebagai Ketua Gugus COVID-19 untuk relawan kemanusiaan. Jadi kita bersama BPBD Sumatera Utara, kebetulan saya diamanahkan bagian kemanusiaan dan Ketua Gugusnya. Yang pertama, setelah saya mempelajari tentang bencana ini, baik dari mulai Aceh, ya kan, ketika tsunami, kemudian Palu, kemudian Lombok, dan beberapa tempat lainnya, inilah yang menurut saya itu musibah atau bencana yang menurut saya sangat berat saya rasakan begitu. Karena kenapa? Yang pertama, musibah ini kita nggak tahu siapa saja dia bisa kena. Kalau banjir kita tahu ya kan, rumah hancur atau ada korban jiwa dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat. Kalau COVID-19 ini susah kita menebaknya. Sesuatu penyakit atau sesuatu musibah yang juga kita nggak tahu, tiba-tiba kita bisa juga kena. Maka dan dampaknya besar. Yang pertama sekali yang sangat merasakan dengan dampak wabah ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau kita lihat misalnya data dari Kemensos, itu 2019 ada 10 juta penerima PKH. Kalau kita cek hari ini, mungkin itu 3 kali lipat. Sebab apa? Karena corona. Kalau dulu misalnya terjadi gempa di Lombok, kita bisa minta bantu sama saudara-saudara kita yang lain. Tapi saat ini itu terasa sangat bagi dunia kemanusiaan. Maka ada beberapa hal mungkin menurut pengalaman yang sudah saya lakukan di dunia kemanusiaan, termasuk jadi kita full mulai 19 Maret kemarin sampai hari ini kita full untuk beberapa program di kemanusiaan. Nanti bisa kita sharing-sharing, berbagi dengan teman-teman. Yang pertama, sebagai generasi muda, kita punya dalam tanda petik saat ini kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya offline atau ya bergerak di darat kira-kira gitulah, itu tidak bisa berjalan kita. Maka ada satu syarat yang harus kita lakukan pada saat ini adalah online. Karena sekarang itu kalau teman-teman dari Aceh masuk ke Medan itu ditolak balik.
dari mana saja kita datang, ini di Medan ditutup, nggak bisa. Maka salah satu caranya adalah online. Yang paling efektif untuk yang bisa kita lakukan selaku generasi muda. Misalnya di Medan, kita galakkan yang namanya gerakan segenggam beras. Nah, mungkin ini teman-teman di daerah, baik komunitas, apa kemudian organisasi, apalagi misalnya dari masjid ke masjid, segenggam beras. Kita kasih temanya segenggam beras untuk rakyat terdampak COVID-19. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini, alhamdulillah masyarakat respon. Kenapa kita minta segenggam? Karena sekilo masyarakat itu berat. Karena juga membutuhkan, karena dampaknya besar tadi. Maka harus adalah segenggam. Nah, efektif hari ini, alhamdulillah dalam 2 hari, hari ini kita bisa mengumpul 5 ton beras. Dalam 2 hari. Itu yang pertama. Jadi teman-teman saya pikir bisa diikut di mana saja berada, ya kan. Termasuk SPMA di Sumatera Utara juga kita bergerak. Insya Allah donasi kita sudah banyak. Itu yang pertama menjadi solusi kita. Yang kedua, tugas kita sebagai generasi muda mengajak para dermawan. Kalau kita lihat hari ini yang sumbangan ke masjid atau ke COVID, itu orang-orang menengah ke bawah juga. Paling 5.000, 10.000. Artinya kita belum ketemu orang dermawan di sini. Tugas kita adalah bagaimana menggerakkan orang, ya kan? Bagaimana menggerakkan orang-orang kaya dengan kita sebagai generasi muda untuk melakukan juga yang terbaik. Kalau 10.000, 20.000, ya itu menengah ke bawah, ya kan? Mestinya berapa? Nah, misalnya orang kaya kita dapat, saya 1 M misalnya gitu. Jadi visi kita itu besar, ya kan? Jadi bisa banyak membantu orang lain. Apa kemudian harapan kita setelah menggagas ini? Sekurang tidak dari diri kita sendiri dulu, ya kan? Dari aksi, narasi, filantropi. Kalau 3 ini kita bisa buat, insya Allah, ya kan? Yang pertama kedermawanan bisa muncul. Kita punya dalam dunia sekarang kita punya kebaikan, tetapi kita tidak kita buat narasikan, yaitu kebaikan kita sendiri. Nah, makanya kita buat aksi dan narasi. Insya Allah banyak orang kemudian filantropi. Itu ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah sebagai generasi muda, tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, kalau dulu kita nyemprot desinfektan, ya kan? Sekarang masyarakat itu udah pandai sendiri dia. Nggak perlu kita semprot. Tinggal kita arahkan apa jenis yang bisa bagus untuk disinfektan. Itu namanya edukasi. Jadi hari ini alhamdulillah di Kota Medan ini kita nggak perlu turun lagi. Mereka udah pandai sendiri. Tinggal dengan menggunakan semprot untuk setrika pun sebetulnya bisa. Nah, hal-hal yang nggak perlu harus mewah-wah. Yang penting mereka punya tahu alatnya apa. Kemudian selanjutnya adalah baik. Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruhnya. Jadi Masya Allah. 1 orang saja kita pelihara dari konflik ini. Suatu saat kita akan ditanya, ya kan. Wah, mungkin dipanggil salah satu, ya kan. Kita nggak tahu dari 1.000 atau 2.000 amalan yang kita lakukan. Bisa jadi karena kita membantu COVID ini. Kita masuk surga. Kita nggak tahu, insya Allah, ya kan. Nah, mungkin nanti kalau dipanggil Bang Jasiran misalnya, ya kan. Nah, ternyata kebaikan dia masuk surga karena alasan membantu COVID-19. Selanjutnya teman-teman sekalian, untuk saat ini yang paling terasa adalah ketika menjalankan ibadah puasa, tetapi fasilitas atau makanan nggak ada. Maka teman-teman sekalian, saya juga dalam 2 hari ini sudah buat namanya gerakan operasi makan gratis. Nah, mungkin teman-teman bisa contoh ini. Ada 2 yang harus kita lakukan operasi makan gratis.
Yang pertama punya warung. Kita bisa berdayakan. Misalnya Mbak Dara punya warung misalnya ini. Ya kan? Kita beli nasi dari warung beliau, kemudian kita bagi lagi. Jadi di sini ada dua yang terbantu. Satu kita memberdayakan orangnya yang punya warung, satu lagi memberikan manfaat orang yang kita bagi. Dari mana dananya teman-teman sekalian? Itu tadi gerakan 10.000 misalnya, atau tadi misalnya segenggam beras. Itulah yang kemudian dari satu orang satu bungkus nasi, satu orang sup, insya Allah. Kalau kemudian kita satukan apa yang menjadi kita lakukan ini, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, bahwa untuk melapangkan diri seseorang itu mestinya bukan orang-orang kaya, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan beberapa penyair kita, lah beban saudaramu, insya Allah akan Allah maksudnya bebankan, ringankan bebanmu. Sebetulnya simpel saja. Ketika kemudian kita ingin bahagia, maka kita membahagiakan orang lain. Nah, itu dulu konsepnya. Maka dalam naluri kita, mestinya jiwa kemanusiaan itu apapun profesi kita, ya kan? Kalau orang dalam perdagangan kan mereka beda ini. Apapun profesi pekerjaannya, pelajari bisnisnya. Maka saya mengatakan di sini beda, ya kan? Itu orang bisnis. Apapun profesi Anda, maka pelajari sisi kemanusiaannya. Jadi apapun kita profesinya, mau dokter, dosen, guru dan sebagainya, maka jiwa kemanusiaan itu tidak perlu ada hilangkan, ya kan? Karena ada sesuatu nilai di situ. Baik, Alisanur, waktunya dipersingkat. Ya, berapa menit lagi, Bang? Ya, 2 menit lagi, 2 menit. 2 menit lagi. Oke. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita mempercayai donatur atau dermawan untuk kalau betul-betul itu teraspirasikan. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, pastikan kita punya lembaga yang orang percaya. Misal SPMA. SPMA ini kalau di Medan, insya Allah mereka sudah kenal. Tapi kalau bisa misalnya kita menggandeng lembaga kemanusiaan lebih besar, itu biasanya masyarakat lebih percaya. Maka sesuatu yang harus kita lakukan adalah kepercayaan dan kejujuran. Maka ketika kemudian kejujuran kita kedepankan, insya Allah untuk kedermawanan akan datang. Maka hari ini adalah tugas kita bagaimana menggerakkan dermawan ini dari pintu rumah orang-orang kaya. Dari pintu orang-orang kaya. Makanya saat ini kita belum bergerak, masih dari masyarakat menengah ke bawah. Padahal mereka merasakan dampak itu. Mungkin itu dulu sementara, Bang Fahrul, dikembalikan. Terima kasih Sanur atas ide dan gagasan serta beberapa catatan yang diberikan buat kita malam ini. Saya lihat juga ada Dara di sini. Mudah-mudahan ke depan temanya tentang hukum ini. Siap-siap Dara menjadi pembicara ya. Kemudian juga share informasi buat teman-teman ya di sini bahwa ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan buat teman-teman sekalian. Baik, saya ingin memulai dengan beberapa data penting buat saudara-saudara sekalian. Ya, sebagai informasi dan inspirasi buat diskusi kita malam ini. Yang pertama adalah saya share saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Indonesia hari ini tercatat konfirmasinya ada 9.096 yang sudah terkonfirmasi, artinya dalam satu hari bertambah 214 kasus. Nah, yang meninggal itu sudah 765 kasus yang sudah terkonfirmasi. Nah, yang menariknya adalah ternyata Indonesia itu urutan pertama di Asia Tenggara, saudara sekalian. Itu mengalahkan Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timur Leste. Nah, yang menariknya adalah ternyata tingkat lonjakan corona itu dari bulan Maret itu semakin lama semakin melejit sampai dengan hari ini. Walaupun BNPB sudah menunjukkan terjadi flat, artinya penurunan
kasus beberapa jumlah yang menurun walaupun tidak drastis. Nah, kalau kita lihat trennya di bulan Maret ini, bulan April ini, Maret sampai April semakin melonjak. Nah, sementara di sisi lain ada 405 triliun dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 dan Aceh telah mengalokasikan kurang lebih sekitar 1,7 triliun. Itu silakan teman-teman kritisi dan menarik buat kita analisis tentunya. Nah, ada beberapa data yang saya dapatkan menarik kalau teman-teman bisa mendapatkan data ini. Ini ada satu hasil penelitian yang baru saja saya terima. Pertanyaan adalah, when will COVID-19 end? Artinya kapan COVID-19 ini akan berakhir? Data driven, prediction itu per tanggal 26 April kemarin, itu menunjukkan diperkirakan dunia itu pada tanggal 30 Mei, ya diprediksikan tanggal 30 Mei 2020 itu 97% akan mengalami penurunan dan 100% itu 9 Desember. Jadi ini tugas berat ini dan itu berat sekali. 17 Juni itu diperkirakan 99% tertangani dan berakhir di 100% itu ada 9 Desember. Artinya sekarang sudah bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan bertarung dalam 8 bulan ini. Ini menurut prediksi dunia. Cina itu 9 April kemarin itu sudah dinyatakan bersih, ya sudah selesai masalah coronanya dan sebagainya. Nah, mari kita lihat Indonesia. Kapan Indonesia ini akan berakhir? Nah, ini menarik kalau kita masih membuka ruang, pintu dan juga transportasi bahkan keramaian umum sehingga orang mudah menularkan COVID-19. Mari kita lihat data terhadap Indonesia. Nah, Indonesia itu tanggal diperkirakan 99% adalah tanggal 24 Juni. Artinya 2 bulan dari sekarang. Dan diakhiri pada tanggal 7 September. Akhirnya diprediksikan, ini menurut ilmu penyebaran virus dan penanganan di setiap negara, 7 September 2020 itu diperkirakan bahwa Indonesia akan bebas dari corona. Jadi itu sebagai informasi, walaupun ini bisa kita percaya atau tidak, namun ini bisa menjadi masukan buat kita agar secara ilmiah, artinya dalam kondisi COVID-19 ini, ilmu pengetahuan itu menjadi penting, ya. Data ilmiah sedikit yang sangat luas sekali ilmu dan manfaat bagi kami. Saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara sekalian, ya. Besok kita materinya mengenai bagaimana penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah Aceh. Yang akan berbicara ada saudara Doli, mahasiswa S3 di Bandung, kemudian ada Mulyadi, ketua SPMA PD Jaya yang juga mahasiswa S2 di Banda Aceh. Kemudian nanti kita akan hadirkan pembicara yang ketiga. Jadi terima kasih buat kita semua dan juga saya mengakhiri dalam diskusi kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ali Sanur silakan 1 menit untuk closing statement. Sampai 1 menit. Baik, jika ada orang lain membutuhkan uluran tanganmu, maka bantulah. Jangan lihat siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Syahnur. Memang singkat, padat, jelas, dan mendalam gitu ya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya akhiri kegiatan kita diskusi malam ini yang dengan tema peran sosial pemuda dalam menghadapi COVID-19. Banyak sekali peran-peran dan hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak muda. Dan dari perspektif 3 narasumber itu setidaknya dapat kita simpulkan bahwa peran signifikan anak-anak muda sebagai aktor dalam mencegah COVID-19 itu sangat luar biasa sekali. Dan juga beberapa narasumber lainnya. Baik, besok temanya jam 10 malam kita lanjutkan. Ada materi mengenai bagaimana peran negara atau peran pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19. Kita lihat dalam perspektif kekritisan anak muda. Jadi mengkritisi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Besok telah kita siapkan pembicara. Yang pertama adalah saudara Doli yang sedang mengambil S3 program doktor di Bandung, Unpad Bandung. Kemudian ada saudara Mulyadi yang juga ketua SPMA PD Jaya yang sedang mengambil S2 di Banda Aceh. Dan yang terakhir adalah saudara Akmal, pengurus PB HMI yang juga berasal dari Aceh yang saat ini berada di Jakarta. Baik, sampai jumpa besok malam dan besok sore juga jam 4:30 ada channel khusus di Frazi TV ya. Kita melaksanakan training of trainers mengenai Sekolah Pemimpin Muda Aceh online
yang bisa diikuti oleh siapa saja. Baik, terima kasih. Salam buat kita semua. Sukses buat kita semua. Sampai berjumpa besok, baik 4:30 maupun jam 10 malam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.